Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semua masih sehat dan tetap di rumah saja ya. Kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia berkaitan dengan bermain di lingkungan sekolah. Nah, coba kita amati gambar di bawah ini. Nah, gambar ini bisa kalian temukan di buku tema 2 halaman 112. Di buku tematik ya tentunya. Nah, di sana kalian bisa melihat beberapa anak sedang bermain beberapa permainan. Ada yang bermain estafet air, ada yang bermain kelereng, dan ada yang bermain lompat tali. Dan lokasinya berada di sekolah. Oke. Next. Sekarang coba kita buat 5 kalimat pertanyaan dari gambar di atas menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, dan kapan. Kita mulai dari kata tanya apa. Nah, kata tanya apa ini digunakan untuk menanyakan sesuatu hal yang belum dimengerti. Nah, contoh kalimat tanyanya yaitu apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-teman di halaman sekolah. Nah, itu contohnya. Kemudian kata tanya siapa. Kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan seseorang, menanyakan siapa ya orangnya. Contoh kalimat tanyanya adalah siapa yang sedang bermain lompat tali bersama Siti. Kemudian kata tanya di mana ya. Di mana ini untuk digunakan sebagai kita menanyakan lokasi atau tempat. Nah, contohnya seperti di mana mereka bermain lompat tali dan kelereng. Kemudian bagaimana ini berarti menanyakan keadaan ya, digunakan untuk menanyakan keadaan. Kemudian bisa juga digunakan untuk menanyakan sebuah cara gitu. Contoh kalimat tanyanya yaitu bagaimana cara bermain lompat tali atau bagaimana cara bermain kelereng, atau juga kita bisa menggunakannya dengan kalimat bagaimana perasaan mereka setelah bermain di halaman sekolah. Kemudian kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebuah sebab ataupun akibat. Nah, contoh kalimat tanyanya yaitu mengapa mereka bermain kelereng, bermain lompat tali, dan bermain estafet air di lapangan. Nah, yang terakhir kata tanya kapan. Nah, kata tanya kapan ini digunakan untuk menanyakan sebuah waktu ya. Kapan? Kalimat tanyanya contohnya seperti kapan mereka bermain di halaman sekolah. Nah, seperti itu. Sudah paham ya bagaimana apa fungsi ya, bagaimana kita menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, dan kapan. Dan mereka memiliki fungsi masing-masing yang tentunya berbeda dengan kata tanya yang lain. Oke, kita next. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, sekarang coba kita jawab 5 pertanyaan yang berdasarkan teks yang sudah kita baca di slide sebelumnya. Nomor 1. Apa yang sedang dilakukan Benny, Edo, dan Udin? Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Nomor 2, siapa yang memutar tali dari sebelah kanan?
Siti memutar tali dari sebelah kanan. Yang ketiga, apa yang sedang dilakukan Dayu? Dayu bermain estafet air. Yang keempat, apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita? Bermain kelereng, bermain lompat tali, dan bermain estafet air. Yang terakhir, ceritakanlah isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Nah, pasti kalian sudah bisa menceritakan kembali bagaimana cerita yang sudah kita baca sebelumnya. Nah, kali ini kita akan coba menyimak sedikit cara atau contoh menceritakan kembali isi teks menggunakan bahasa sendiri. Misalnya, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, lompat tali, dan estafet air. Nah, menceritakan isi teks kembali, tentu masing-masing anak memiliki cara dan bahasa yang berbeda-beda ya. Jadi ketika ada soal menceritakan ya, ceritakanlah isi teks. Jadi ini adalah soal yang cukup mudah dan kalian bebas ingin menjawab seperti apa, karena jawaban seperti apapun jika soalnya menceritakan isi teks dengan bahasa sendiri itu pasti benar ya. Asal apa yang kita tuliskan itu masih berkaitan dengan cerita yang sudah dibaca sebelumnya. Oke, next. Ayo mendengarkan. Dengan judul mengamati benda. Mengamati benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu dan ada gangsing dari plastik. Sementara itu, Lani sedang memegang balon. Balonnya berwarna hijau. Nah, setelah menyimak cerita di atas, mari kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang sudah kita dengar tadi. Benda apa saja yang ada dalam cerita? Minyak, gangsing, dan balon. Mengapa Benny berhati-hati menggunakan minyak? Agar tangannya tidak kotor. Selanjutnya, bagaimana cara Udin berpakaian? Baju Udin keluar. Cara berpakaian Udin kurang rapi. Bagaimana bentuk minyak? Bentuk minyak berubah-ubah mengikuti wadahnya. Hal ini disebabkan karena adanya gaya gravitasi. Lanjut, bagaimana tata tertib dalam berpakaian? Baju masuk ke dalam celana. Mengapa balon bisa terbang? Karena balon berisi gas. Selanjutnya, ada teks tentang lomba tenis meja cilik. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Lomba dilakukan antar kelas 2 SD sekecamatan. Benny mewakili sekolahnya. Lomba dilaksanakan di sekolah Benny. Ia mendapatkan dukungan dari teman dan gurunya. Beberapa teman Benny seperti Udin, Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Mei memberikan dukungan kepada Benny dari tribun. Teman Benny didampingi oleh guru kelasnya. Benny menangkis serangan dari lawan mainnya. Bola pingpong hampir saja mendarat di bat Benny. Sementara ini lawan mainnya sedang bersiap-siap menangkis balik serangan dari Benny. Ketika Benny melewaskan serangan balik, langsung ditangkis balik oleh lawannya dengan gagah. Namun bola pingpong menyangkut di net. Poin untuk Benny, ia menang. Nah,
Selanjutnya kita akan mendiskusikan beberapa kata yang kita temui dalam teks sebelumnya. Yang pertama kita mulai dari tribun. Tribun memiliki makna kawasan duduk. Nah, kawasan duduk ini biasanya berada di tepi arena pertandingan. Ya, berada di tepi arena pertandingan. Yang digunakan untuk tempat duduk para supporter. Yang kedua, bat. Bat memiliki makna raket tenis yang terbuat dari kayu. Yang ketiga, net. Net merupakan pembatas meja di tengah, ya. Pembatas meja di tengah untuk membagi wilayah dari pemain satu dengan pemain yang lain, tentunya dengan sama besar, ya. Keempat, cilik. Cilik memiliki makna kecil. Yang kelima, poin. Poin memiliki makna skor berupa angka yang diperoleh pemenang. Selanjutnya, bermain bola kertas. Di lapangan sekolah, Benny sedang asyik bermain bola kertas. Bola kertas dibuat dengan cara meremukkan kertas bekas. Kertas yang telah dibulatkan akan diikat dengan karet gelang. Permainan bola kertas terdiri atas 2 tim. Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah. Tim yang menang melempar tumpukan batu kecil dengan batu yang lebih besar. Tim kalah harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lain. Benny sedang memegang bola kertas. Ia harus melemparkan bola kertas ke arah lawannya. Benny melemparkan bola kertas ke arah beberapa lawan yang sedang menyusun batu yang berserakan. Salah satu dari tim lawan, Edo berusaha menyepak bola kertas yang dilemparkan Benny. Jika bola berhasil disepak, tidak terhitung sebagai keberhasilan bagi tim yang melempar. Nah, kita sudah mendengarkan cerita tentang permainan bola kertas ya. Sekarang kita coba menjawab 5 pertanyaan tentang cerita yang sudah kita dengarkan. Nomor 1. Apa nama permainan dari cerita yang didengar? Bermain bola kertas. Bagaimana cara melakukan permainan itu? Permainan bola kertas terdiri dari 2 tim. Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah. Tim yang menang melempar tumpukan batu kecil dengan batu yang lebih besar. Tim kalah harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lain. Nomor 3, mengapa Edo melindungi teman satu timnya? Karena temannya sedang menyusun batu kecil. Nomor 4, bagaimana cara menghindari lemparannya? Dengan berusaha menyepak bola kertas yang dilemparkan tim lawan. Terakhir, nomor 5, apa saja benda yang terdapat dalam bacaan? Bola kertas, karet gelang, dan batu. Wah, ternyata permainan bola kertas ini memerlukan alat-alat yang cukup mudah kita dapatkan ya. Bola kertas kita bisa membuatnya dengan cara meremukkan, kemudian kita menggunakan karet gelang agar bentuknya presisi dan padat, dan kita membutuhkan beberapa batu untuk disusun. Sekarang kita next ke permainan estafet bola. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain estafet bola di halaman sekolah. Benny bersama teman-temannya berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. Bola diberikan kepada kepala tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Tim harus bekerja sama. Edo dari tim yang berbeda. Tim Edo ceroboh dan kurang kompak. Jadi pemenang yaitu tim Benny. Mei dan Dayu terlambat mengikuti pelajaran PJOK.
Mereka baru datang ketika estafet bola sudah dimulai. Ia mendapatkan nasihat dari guru yang mengajar PJOK. Kita akan menjawab 5 pertanyaan berdasarkan teks yang sudah kita baca ya. Yang pertama, apa yang terjadi dengan Dayu dan Mei? Dayu dan Mei terlambat. Nomor 2, bagaimana cara melakukan permainan estafet bola? Bola diberikan kepada kepala tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Nomor 3, apa yang dibutuhkan dalam permainan tersebut? Kerjasama dan hati-hati. Yang keempat, bagaimana aturan dalam permainan estafet bola? Jika bola yang dipegang diberikan kepada teman di belakang dengan tidak memutar badan atau memindahkan kaki, maka tim yang salah harus diulang. Kelima, mengapa tim Benny menang? Karena tim Benny bekerja sama dan hati-hati. Oke. Jadi di sini kesimpulannya adalah ketika kita melakukan sebuah permainan yang itu bentuknya berkelompok, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar kita dapat memenangkan sebuah permainan. Yaitu yang pertama adalah kerjasama, hati-hati, dan harus kompak. Ya, tidak boleh dalam sebuah kelompok atau sebuah tim kita egois. Nah, itu tidak boleh. Selanjutnya, sepak bola. Benny gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang. Pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu, atau adu penalti. Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan akhir permainan. Nah, tentu kalian bisa menemukan beberapa kosakata yang belum kalian pahami apa itu maknanya. Nah, kali ini kita akan mencari tahu apa itu makna dari beberapa kata yang berada dalam teks permainan sepak bola. Kita mulai dari tim. Tim memiliki makna kelompok. Inti memiliki makna pusat atau paling utama. Gol artinya adalah memasuknya bola ke gawang. Gawang artinya sebuah rintangan yang dibuat oleh manusia maupun alamiah. Nah, di dalam dunia olahraga dan atletik, seperti pertandingan berkuda, biasanya rintangan ini harus dilalui dengan cara melompatinya. Penalti. Penalti memiliki makna cara menendang dalam pertandingan sepak bola yang dilakukan dari titik penalti berjarak 11 meter menuju gawang. Nah, itulah beberapa kosakata yang kita pelajari hari ini yang tentunya berkaitan dengan bidang olahraga. Semoga kalian sudah tahu apa itu maknanya dan kalian bisa memahami dan menggunakan kata-kata atau kosakata baru yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat dan semakin menambah wawasan kita terhadap kosakata-kosakata baru yang berkaitan dengan bidang olahraga. Selamat belajar. Sampai bertemu di lain waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.